Presiden Amerika Serikat ngamuk. Ia mengaku baru sadar kalau dikerjai oleh mitra dagangnya. Trump akhirnya memberlakukan langkah perlawanan mengenai tarif dasar 10% untuk semua produk impor ke Amerika Serikat, dan dia masuk lebih tinggi untuk belasan mitra dagang terbesar di negara itu untuk mengurangi defisit. Catat, kata kunci yang perlu dipegang adalah untuk mengurangi defisit. Cina mendapatkan tarif baru sebesar 34%, sementara Uni Eropa 20%. Pengenaan tarif resiprokal itu sebagai tanggapan atas biaya masuk yang dikenakan pada barang-barang AS. Adapun Kamboja menjadi negara yang mendapat tarif tertinggi, yaitu 49%. Posisi kedua diduduki Vietnam sebesar 46%. Sri Lanka mendapatkan tarif resiprokal 44%. Bangladesh 37%. Thailand 36%. Dan Taiwan 32%. Sementara itu Indonesia menerima tarif resiprokal sebesar 32%. Tarif itu akan mulai berlaku pada 9 April 2025 dan akan ditetapkan sebagai berbarengan dengan 60 negara secara keseluruhan. Kanada dan Meksiko, dua mitra dagang terbesar AS, sudah menghadapi tarif 25% untuk barang yang masuk ke Amerika Serikat. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Trump adalah dalam rangka menguatkan internal, dan memang ada masalah perekonomian di negara itu. Dengan kebijakan ini, Amerika punya tujuan untuk mendorong produksi dalam negeri, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ya, memang kebijakan ini juga membawa konsekuensi bagi mitra dagangnya, termasuk kita, Indonesia. Ada 10 barang ekspor RI ke AS yang paling terkena dampak oleh dampak kebijakan tarif Trump. Yang pertama, mesin dan perlengkapan elektrik. 2, pakaian dan ekspor rajutan. 3, alas kaki. 4, pakaian dan aksesoris bukan rajutan. 5, lemak dan minyak hewani. 6, karet dan barang dari karet. 7, perabotan dan alat penerangan. 8, ikan dan udang. 9, mesin dan peralatan mekanis. 10, olahan daging dan ikan. Buat Indonesia harus ada langkah strategis untuk mengatasi masalah ini, seperti memberikan kemudahan dan deregulasi perizinan bagi investor Indonesia, menyediakan insentif pajak dan tarif bagi dunia usaha, mengawasi ketat pintu masuk Indonesia untuk mencegah masuknya barang keselundupan, karena ini yang kerok dari rusaknya pasar dalam negeri. Yang tidak kalah penting yang perlu dilakukan adalah melakukan negosiasi perdagangan dengan Amerika untuk meminimalkan dampak tarif terhadap produk ekspor Indonesia. Negara kita Indonesia optimis bisa menyesuaikan kebijakan impor Trump. Setidaknya kita ada 3 strategi yang sudah berjalan. Yang pertama, kita sudah melakukan perluasan mitra dagang di mana Indonesia tergabung dalam BRICS, Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, kelompok ekonomi yang mencakup 40% perdagangan global. Yang kedua, mempercepat hilirisasi sumber daya alam. Ya, hilirisasi merupakan kunci, di mana buktinya ekspor nikel dan turunannya meningkat 3,7 miliar dolar pada 2014 menjadi 34,3 miliar dolar pada tahun 2022 berkat kebijakan hilirisasi. Yang ketiga, memperkuat konsumsi dalam negeri. Untuk menjaga daya beli masyarakat, Presiden Prabowo meluncurkan berbagai program langsung menyentuh kesejahteraan rakyat. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis. Selain itu, pemerintah berencana mendirikan 80.000 koperasi desa merah putih untuk memperkuat ekonomi desa, membuka jutaan lapangan pekerjaan baru, dan mendorong perputaran ekonomi di daerah. Pasti ada kejutan saat IHSG dibuka dan nilai rupiah akan mengalami perubahan. Nggak masalah. Ini wajar sebagai bentuk penyesuaian, tapi kita optimis atau kita naikkan biaya impor yang sama kepada Amerika. Ya, siapa tahu.